Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar ujian IPA berdasarkan yaitu kisi-kisi ujian. Sudah siapkah kamu untuk belajar bersama Mujiono Evodio hari ini? Baiklah, kita mulai pelajaran untuk materi kisi-kisi ujian. Materi kelas 4 yaitu fungsi bagian tubuh tumbuhan atau hewan dengan bentuk model soal pilihan ganda untuk nomor 1. Kisi-kisi ini kemungkinan soal-soalnya. Yang pertama, kalau itu hewan, hewannya bebek misalnya, ada kemungkinan yang pertama mungkin paruhnya bersudu, kemudian kakinya berselaput dan bulu mengandung lilin. Kalau itu kelelawar, kemungkinan mungkin ultrasonik, ekolokasi, menentukan berdasarkan lokasi. Kemudian nokturnal, hewannya aktif di malam hari. Kalau itu kaktus, mungkin daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, akarnya panjang. Kalau itu pohon jati, mungkin meranggas, menggugurkan daun untuk menghemat air. Kalau itu teratai, berarti daunnya lebar dan tipis. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan untuk kisi-kisi nomor 1. Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 2, yaitu daur hidup hewan. Berdasarkan daur hidup hewan, kalau ada hewan yang daur hidupnya terpotong atau terhalangi, maka akan mengganggu proses berikutnya. Misalnya dalam ekosistem di sawah antara kerbau dengan burung jalak. Apabila siklus burung jalak banyak diburu, ya, karena suaranya bagus sehingga diburu, maka akan mempengaruhi daur hidup urutannya dalam ekosistem untuk hubungannya dengan kerbau. Karena jalak banyak diburu, berarti kemungkinan kerugiannya yaitu kutu kerbau akan banyak, ya, akan berlipat ganda karena tidak ada yang memakan. Nah, ini akan berdampak pada kesehatan kerbau sendiri. Jadi itu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, misalnya dalam daur hidup nyamuk. Kalau jentik-jentiknya banyak dimakan ikan, ya, karena di sungai ada ikannya nggak diburu, makan jentik-jentik, berarti nanti nyamuk juga akan punah karena tidak ada jentik-jentiknya, tidak ada anaknya. Ya, tentu ada enak dan ada tidaknya. Kalau itu binatangnya mengganggu manusia, contoh nyamuk, kalau tidak ada jentik-jentik ya otomatis menguntungkan kita sebagai manusia. Kita lanjutkan di kisi-kisi nomor 3, jenis-jenis gaya. Kalau ngomongin gaya, tentu gaya itu macem. Ya, kalau pakai tenaga manusia ada gaya otot. Kalau itu pakai tenaganya yang digesek-gesek, ya berarti kemungkinan gayanya gaya gesek. Kalau misalnya gaya gesek dulu ya, gaya gesek misalnya yang digesek itu biola. Ada juga mungkin siter, mungkin ada juga yang digesek alat musik yang lain, yang cara memainkannya digesek. Nah, dengan digesek maka akan menghasilkan bunyi. Meskipun kita punya otot, tapi kalau nggak digesek kan alat musiknya nggak digesek, ya otomatis alat musik tadi nggak ada gunanya, nggak akan menghasilkan bunyi. Pak, alat musiknya biola digesek tapi saya tutuk Pak, saya banting Pak, ya pecah, nadanya nada prak pecah gitu, tanpa ada nada notasi yang memainkan alat musik yang indah, irama yang indah, ya. Jadi untuk gaya gesek yang diperlukan untuk alat musik lebih dominan gesekannya yang dibutuhkan daripada ototnya. Nomor 4, energi alternatif, ya, tetap soal nomor 4. Kemudian materinya materi kelas 4.
Untuk soal nomor 4 dari energi alternatif, kita tahu bahwa sekarang ini dibutuhkan energi pengganti fosil. Karena fosil benar-benar tidak menyenangkan manusia, membutuhkan jutaan tahun ya. Tapi kalau energi alternatif misalnya angin dengan adanya alat aerogenerator, kemudian sel surya, fotovoltaik ya, untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Ya, ini sangat dibutuhkan sekarang ini ya. Angin, cahaya matahari, kemudian PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi juga sangat dibutuhkan. Nah, energi alternatif ini nanti suatu saat zaman kalian dewasa mungkin akan muncul energi alternatif yang lain yang mungkin sekarang belum terbarukan, sekarang belum dibuat. Mungkin besok kalian bisa membuat energi alternatif dari yang lain yang sekarang belum ada. Moga-moga kalian seperti itu ya. Nomor 5, yaitu energi alternatif lagi. Waduh, energi alternatif lagi memang dibutuhkan ya. Jadi seperti tadi menggantikan bensin. Kalau bensin atau pertalite atau aftur atau solar atau minyak tanah, ini benar-benar merepotkan manusia. Jadi punah, kalau habis ya sudah, butuh waktu jutaan tahun, nggak mungkin kita bisa bertahan selama itu. Ya, jadi kalau bisa ya energi alternatifnya yang menguntungkan, yaitu angin, cahaya matahari, panas bumi, dan lain-lain. Jangan sampai ada pertalite-nya, ya, jangan sampai ada bensinnya, jangan sampai ada solar atau aftur untuk bahan pesawat terbang, karena itu fosil. Yang berasal dari fosil membutuhkan waktu jutaan tahun. Kita lanjutkan nomor 6 yaitu bunyi. Kalau ngomongin bunyi, tentu bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda bergetar menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi itu bisa merambat. Ya, kalau ada medianya, ada udara, maka bunyi bisa merambat. Suara di luar gedung. Kalau gedungnya jendelanya dibuka, waduh, pasti suaranya bisa keluar, bisa masuk. Dari dalam bisa mendengar di luar, kalau hujan mungkin ya. Dari luar bisa mendengar di dalam, kalau di dalam sedang nyetel musik. Jadi melalui media atau medium atau udara. Suara itu juga bisa diredam, ditutup, diredam, terutama lapisan-lapisan yang lunak. Spon, karton, kain, kemudian mungkin karpet, busa dan sebagainya, bahan-bahan yang lunak itu bisa meredam bunyi. Contoh di studio, ya, studio rekaman, mungkin di tempat penyiaran, di gedung-gedung pertemuan, itu dinding-dindingnya dilapisi peredam bunyi sehingga suaranya tidak mantul-mantul. Jadi sifat bunyi yang dibutuhkan untuk studio yaitu bunyi merambat melalui medium dan dapat diredam. Ya, misalnya ada mic, ada suara, ada rekaman, ada ucapan, maka diredam. Nomor 7. Ya, nomor 7 juga masih tentang sumber bunyi. Sumber bunyi berarti asal muasalnya. Sumber bunyinya gitar adalah dawai. Sumber bunyinya recorder adalah udara. Sumber bunyinya gong adalah ya platnya itu tadi. Sumber bunyinya apalagi ya, beduk ya, kulit itu duk 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 duk. Nah, itu beduk. Sumber bunyi apalagi, semua yang pakai senar, pakai dawai, sumber bunyinya adalah senar atau dawai ya. Gitar itu pakai senar, berarti sumber bunyinya adalah senar atau dawai. Nomor 8 yaitu sistem pernafasan. Pernafasan kalau yang ditanyakan manusia berarti ya paru-paru. Kalau ditanyakan binatang ada yang paru-paru, terutama binatang yang di darat. Kemudian yang di air ada insang ya, insang. Kecuali kalau ikannya ikan paus ya. Ikan paus itu ya atau ikan lumba-lumba ya dia tidak insang karena dia tidak bertahan terus di dalam air. Tapi pada umumnya ikan-ikan itu semuanya insang.
Kalau serangga ya trakea, kalau burung ya pundi-pundi udara. Itu kemungkinannya. Berikutnya nomor 9, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Kalau ngomong pencernaan, berarti pencernaan manusia cuma lambung, ya. Jadi cuma lambung. Ya, kalau kita punya lambung telat makan, ya penyakitnya adalah sakit mah. Ya, maka jangan sampai telat makan sehingga tidak mengganggu pencernaan kita. Waktunya makan ya makan. Ya, jangan sampai tidak makan. Ya, jadi lambung harus tetap terisi. Kalau pagi juga sarapan ya. Jangan sampai pagi tidak sarapan. Sarapan itu wajib untuk anak sekolah. Kita lanjutkan nomor 10 adalah alat gerak dan fungsinya. Ngomong-ngomong alat gerak, binatang yang punya kaki tentu alat geraknya adalah kaki. Kalau binatang punya sayap ya alat geraknya otomatis sayap ya, gampang kan? Kalau tidak punya ya perut ya, misalnya ulat, cacing itu kan tidak punya kaki ya. Berarti ya perutnya itu untuk melata, untuk merayap, untuk geremet-geremet gitu ya. Kalau sapi, kerbau, kucing, anjing yang punya kaki ya otomatis pakai kaki, jalannya pakai kaki. Yang tidak punya kaki misalnya terbang, kupu-kupu, burung, mungkin kelaper, mungkin binatang-binatang serangga, nyamuk, itu pakai sayap sebagai alat geraknya. Nomor 11, red. Kita lanjutkan, ganti nomor. Untuk nomor 11, kisi-kisinya adalah organ pernafasan. Kalau membicarakan organ pernafasan ya tentu hubungannya dengan paru-paru. Ya, organ pernafasan kita paru-paru. Nah, organ pernafasan ini harus kita pelihara. Ya, maka hindari merokok atau dekat dengan perokok. Pak, aku tidak merokok pak, tapi papaku merokok dan kamu satu ruangan, ya tidak boleh ya. Tidak boleh, papa yang pindah atau kamu yang pindah. Jadi jangan berada dalam satu ruangan dengan perokok, karena nanti asapnya tetap akan terhirup oleh kalian dan ini mengganggu paru-paru dan itu udara yang tidak sehat. Udara yang sehat adalah udara yang tidak berbau. Ya, entah itu bau asap, entah itu bau harum, termasuk parfum itu juga kurang sehat sebenarnya ya. Jadi udara yang sehat adalah udara yang tidak berbau, udara yang bersih, tidak berdebu. Nah, untuk itu jangan biasakan merokok dari kecil, supaya sampai dewasa pun kalian tidak merokok, sehingga paru-paru kalian akan jauh lebih bersih. Kita lanjutkan nomor 12, red. Sistem pencernaan pada manusia. Ini pelajaran kelas 5. Nah, untuk pencernaan manusia, tadi sudah dikatakan di nomor sebelumnya dengan nomor berapa 9 tadi ya nggak salah. Nah, untuk pencernaan di lambung tadi, tentu di lambung ada getah lambungnya. Getah lambung ini membantu mencerna. Ya, selain dengan gerakan mekanik oleh dinding lambung, juga ada gerakan-gerakan untuk menghancurkan secara kimiawi dengan adanya enzim. Ya, enzim di lambung ada 3, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. PRA, pepsin, renin, asam klorida. PRA, pra, lambung itu pra. Pepsin, renin, asam klorida atau HCl. Kalau bukan itu, misalnya di pankreas, ya LAT, lipase, amilase, trepsin. Itu bukan lambung. Nomor 13, red, yaitu sistem peredaran darah untuk nomor 13. Untuk sistem peredaran darah kita mengenal dengan sistem yang pernah dikenalkan Pak Muji, dengan tangan menyilang di dada, di sikut kanan atau di siku kanan ditulisi P. Ya kan, pernah kan di siku kiri ditulisi ST, seluruh tubuh. Jadi sikut kanan ditulisi P, paru-paru. Pada sistem peredaran darah tadi, maka darah akan beredar urutannya di alveolusnya paru-paru,
darah bersih masuk ke serambi kiri, diteruskan ke bilik kiri, dilanjutkan ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh teraliri darah kita yang mengandung oksigen. Kemudian setelah seluruh tubuh akhirnya darah kotor. Kemudian darah kotor tadi masuk ke serambi kanan, diteruskan ke bilik kanan, kemudian kembali ke paru-paru. Di alveolusnya paru-paru, darah kotor ditukar darah bersih, dan seterusnya. Sehingga peredaran darah ini, darah dari bilik kiri, ya, serambi kiri, bilik kiri, berarti menuju ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan diteruskan ke pinter, bilik kanan. Dari bilik kanan diteruskan ke pinter, ya, ke paru-paru. Di mana tadi? Di dalam paru-paru ditukar darahnya? Iya, di alveolus paru-paru, darah kotor ditukar darah bersih. Kemudian masuk kemana anak-anak? Masuk ke serambi kiri. Diteruskan kemana? Ke bilik kiri. Kemudian kemana setelah dari keluar bilik kiri? Ke seluruh tubuh dan seterusnya, ya. Begitu, ya, mulek, ya, puter siklus peredaran darah. Kita lanjutkan di nomor 14, sistem peredaran darah. Tadi sudah, ya. Kita teruskan nomor 14, sistem peredaran darah lagi. Oh, sama, ya. Sistem peredaran darah. Sekarang kita penyakitnya. Penyakit peredaran darah ini akan terganggu kalau ada hal-hal yang mengganggunya, salurannya menjadi sempit. Ya, contoh penyakitnya yang menyebabkan saluran sempit adalah kolesterol. Nah, kolesterol, kalau orang tua kita suka makan yang tidak sehat, ya, ini berarti kolesterolnya tinggi. Jadi kolesterol tinggi, misalnya telur, bahkan telur puyuh itu kolesterolnya sangat tinggi sekali. Kemudian makanan yang berlemak, santan, kacang-kacangan. Nah, ini kolesterol tinggi ini harus kita hindari. Gorengan, ya, semua yang digoreng ini kolesterolnya tinggi juga. Jadi harus kita hindari, kita kurangi. Nomor 15. Kisi-kisi nomor 15 tentang suhu dan kalor. Pelajaran kelas 5. Nah, kalor atau termal atau panas sudah ada di video tersendiri, ya. Nanti silakan ditonton, durasinya kurang dari 5 menit, ya. Untuk kalor, termal atau panas. Tapi untuk ini, ya, biasanya terjadi perubahan, ya, perubahan bentuknya. Gara-gara dipanaskan, maka akan mencair, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal, dan sebagainya. Kalau ditanya mencair, berarti perubahan dari padat menjadi cair, contoh es batu. Kalau ditanya menguap, berarti perubahan dari cair jadi gas, contoh orang tua merebus air hingga mendidih. Kalau ditanya menyublim, berarti perubahan benda padat jadi gas, contoh kapur barus. Kapur barus di toilet, kapur barus di lemari. Pertama bentuknya padat, berubah jadi udara harum. Itu disebut menyublim, dan seterusnya, ya. Silakan dilihat di video khusus tentang suhu, kalor, dan panas. Durasi waktunya kurang dari 5 menit. Di nomor 16 adalah hubungan antar makhluk hidup. Kalau ngomongnya hubungan, berarti ini ada hubungannya dengan peristiwa makan dan dimakan. Ada hubungannya dengan peristiwa rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari produsen. Tumbuhan itu produsen yang membuat. Kemudian yang makan pertama, yaitu semua hewan herbivora, itu pasti konsumen ke satu. Kemudian yang karnivora berarti konsumen kedua. Berikutnya lagi karnivora yang lebih ganas lagi, lebih besar lagi, lebih kuat lagi, berarti masuk karnivora ketiga, dan seterusnya. Baru nanti kalau mati, pengurai, ya, diuraikan jadi tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan lagi, ya, akhirnya produsen lagi, ya. Begitu seterusnya, jadilah rantai makanan. Jadi semua hewan yang makan tumbuhan, semua hewan herbivora itu pasti konsumen ke satu.
Semua karnivora tidak mungkin konsumen ke-1. Karnivora itu pasti konsumen kedua atau ketiga atau keempat dan seterusnya. Tergantung seberapa kuat karnivora tersebut. Nomor 17, red, yaitu siklus air. Aduh, kalau siklus air mudah ya toh. Urutannya adalah ekopress in. Nah, kemungkinannya itu ekopress in, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadi kemungkinannya hanya itu. Kalau penguapan ya berarti apa itu tadi evaporasi. Kalau pengembunan berarti kondensasi. Kemudian presipitasi, turun hujan. Infiltrasi, meresap menjadi sumber air, sumber mata air bersih biasanya. Itulah urutannya. Jadi ekopress in ya, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 18. Zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu zatnya satu, si jindil ya. Contoh emas saja, emas murni 24 karat, air saja, garam saja, itu zat tunggal. Nah, kebalikannya adalah campuran. Contoh sirup ya, air, gula, kemudian jus jambu, jus jeruk, jus apel, jus buah-buahan yang lain. Itu kan ada airnya, ada buahnya, jadi campuran. Kemudian beras kencur, es beras kencur, jadi itu juga campuran. Jadi gampang ya, kalau tunggal ya sendirian, kalau campuran ya campur-campur. Kita lanjutkan di nomor 19, red. Untuk nomor 19 adalah perkembangbiakan hewan. Nah, untuk perkembangbiakan hewan kita tahu bahwa semua hewan yang berdaun telinga berarti vivipar, beranak. Yang tidak berdaun telinga berarti bertelur. Ada juga hewan yang keduanya, ovovivipar, bertelur, di dalam telur sudah ada anaknya. Untuk hewan-hewan ini yang berkembang biak dengan beranak berarti ya semua hewan yang berdaun telinga. Ya, kambing, kuda, jerapah, anjing, kucing ya, semua yang berdaun telinga. Plus hewan-hewan laut khusus, hewan-hewan air yang khusus. Contoh paus juga beranak ya. Mamalia menyusui anaknya, paus, lumba-lumba, ini khusus hewan laut yang beranak karena termasuk mamalia. Nomor 20, sret, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Hewan tadi sudah, berarti tumbuhan sekarang. Nah, untuk tumbuhan perkembangbiakannya mungkin generatif, mungkin vegetatif. Kalau generatif berarti secara kawin, ada benang sari, ada putik. Kalau vegetatif berarti tidak kawin melalui bagian-bagian tubuhnya. Entah itu dibantu manusia, vegetatif buatan, atau vegetatif alami. Kemudian kita ambil contoh misalnya yang sering keluar pisang misalnya ya. Pisang itu termasuk perkembangbiakannya apa pisang itu? Pisang itu punya anak berarti tunas. Bambu juga punya anak, tunas. Kalau beluntas ya, beluntas, mawar, apa itu perkembangbiakannya? Dibantu manusia yaitu stek batang. Batangnya diceklek, diencepne. Ya, gampang. Ketela pohon juga sama. Ketela pohon batangnya dipatahkan, diencepne itu sudah tumbuh. Ya, beluntas atau luntas yang dibuat kulup, dibuat minuman supaya keringatnya tidak bau ya. Minuman luntas, godong luntas itu dari batangnya dipatahkan, ditancapkan gitu saja sudah tumbuh ya, yang kita kenal dengan nama stek batang. Nomor 21 yaitu perkembangbiakan manusia. Nah, untuk manusia gampang ini karena materi kelas 6 yaitu pubertas. Di masa pubertas yaitu dimulai dari misalnya perempuan. Pubertas perempuan contohnya misalnya ya suara melengking, anak perempuan mengalami menstruasi, anak perempuan tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kelamin, anak perempuan kulitnya halus, dan anak perempuan pinggulnya melebar.
Itu ciri-ciri pubertas untuk anak perempuan. Nomor 22 juga masih sama, pubertas. Ya, berarti kita kebalikannya dari anak laki-laki tadi. Kalau anak perempuan sudah disebutkan Pak Muji tadi, berarti laki-laki misalnya pubertas laki-laki tumbuh jakun, tonjolan di leher. Kemudian laki-laki dadanya semakin lebar, ya dadanya bidang, gagah. Nah, kemudian laki-laki juga sama, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kelamin. Laki-laki semakin maco ya, suaranya semakin berat ya, ngebas ya. Begitu, kita lanjutkan di kisi-kisi nomor 23 yaitu adaptasi penyesuaian diri makhluk hidup. Kemungkinannya ya sama seperti yang di nomor sebelumnya tadi. Kalau itu teratai berarti adaptasinya ya daunnya lebar dan tipis. Kalau itu kaktus ya daunnya berbentuk duri. Jadi bukan daunnya berduri ya, tapi daunnya berbentuk duri. Kalau itu jati ya daunnya dirontokkan. Kalau dia kekurangan air, daunnya sengaja dirontokkan atau istilahnya meranggas. Kita teruskan nomor 24, penyesuaian diri lagi sama. Nah, untuk penyesuaian diri, apa tujuannya pohon jati meranggas di musim kemarau? Ya, tujuannya untuk menghemat air. Ingat, musim kemarau itu air sangat jarang, sehingga pohon jati sengaja seolah-olah seperti mati. Daunnya rontok semua, kering semua seperti mati, yang kita kenal dengan istilah meranggas. Beda dengan teratai, karena teratai hidupnya di air, dia kaya akan air, ya dia harus boros air. Makanya daunnya lebar dan tipis ya, supaya cepat menguap. Daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Sama dengan kisi-kisi nomor 25 ya. Oke, sama sudah dibahas Pak Muji tadi ya. Nomor 25. Nomor 26 juga sama lagi ya. Apalagi ya? Nomor 26 tadi sudah, teratai sudah, kemudian jati sudah, kaktus sudah. Sudah semua ya untuk ciri khusus tumbuhan. Kita lanjutkan di nomor 26 adalah 26 ini. Oh, tetap hewannya hewan. Untuk hewan, misalnya kita ambil contoh bebek ya, yang umum ya. Bebek ini adaptasinya atau penyesuaiannya ada 3. Yang pertama paruhnya bersudu, kemudian kakinya berselaput. Paruh bersudu ini untuk menyaring makanan di lumpur, kaki berselaput ini untuk berenang dengan cepat dan juga fungsinya tidak terbenam di lumpur. Jadi saat berjalan tidak terbenam di lumpur. Yang ketiga adalah bulu-bulunya mengandung lapisan lilin sehingga tidak mudah basah. Itu kemungkinan-kemungkinan yang keluar dari adaptasi bebek. 27 adalah rangkaian listrik, 28 juga rangkaian listrik, berarti sama 27 dan 28. Nah, untuk rangkaian listrik kita mengenal rangkaian listrik seri ya, berurutan lampu 1, lampu 2, gandeng ya. Plus minusnya nunut sebelahnya. Jadi kelemahannya kalau mati satu ya mati semua, satu deret semua mesti mati. Padahal mati di sini belum tentu putus. Jadi gara-gara ada satu yang putus ya akhirnya mati semua. Contoh lampu yang ada di rumahmu itu, lampu LED itu lampu LED itu dalamnya isinya banyak itu. Ya tergantung wattnya berapa, semakin wattnya besar maka lampunya banyak sekali. Begitu putus satu ya akhirnya mati semua. Satu lampu itu mati semua. Nah, kalau orang mau nyervis ya dibongkar, dibuka, dicek satu persatu LED-nya itu kecil-kecil dicek ya, yang putus itu digantikan. Atau kalau malas mengganti kadang-kadang langsung dijamper gitu aja, dikurangi satu lampu yang putus dilangsungkan gitu juga bisa. Tapi wattnya berkurang. Kalau semula 10 lampu gara-gara satu putus dijamper dilangsung sehingga jadi 9 lampu kecil-kecil ya. Terangnya berkurang sedikit tapi. Untuk lampu seri tiji tibeh, kemudian lampu paralel, lampu yang ada di rumah kita.
Di ruang tamu dimatikan, kamar nggak ikut mati. Kamar dimatikan, WC nggak ikut mati. WC dimatikan, teras nggak ikut mati. Jadi sendiri-sendiri, kabelnya sendiri-sendiri. Sehingga tidak mempengaruhi. Kalau satu putus, yang lainnya ya nggak ngefek ya, karena masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ini kemungkinannya. Kalau digabung ya namanya rangkaian campuran, ada serinya, ada paralelnya. Kemungkinan berikutnya adalah permainan dalam lampu mati ya. Kadang-kadang kita diberi soal toh, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 dan seterusnya. Nah, ini nanti prinsip kerjanya kita adalah anak-anak harus dibiasakan bahwa lampu menyala kalau dapat 2 arus, yaitu arus positif dan arus negatif. Bila salah satunya putus ya otomatis tidak bisa. Ya, dalam rangkaian lampu seri, misalnya lampu 1, lampu 2, lampu 3 seri, kalau salah satunya putus ya semuanya nggak berfungsi ya, karena seri. Tapi kalau paralel tidak, paralel itu berdiri sendiri. Jadi soal-soal ini biasanya menjebak kalian, maka kalian tidak boleh langsung menjawab. Kalian harus berpikir menggunakan nalar kalian. Ya, prinsip yang sudah Pak Muji ajarkan, rangkaian seri bagaimana, rangkaian paralel bagaimana. Ya, untuk ini ada video khusus tentang seri dan paralel. Nanti silakan kalau belum jelas dipelajari lagi. Nomor berikutnya di nomor 29 adalah sifat-sifat magnet. Ya, kita tahu bahwa magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari BBNK, besi, baja, nikel, kobalt. BBNK, besi, baja, nikel, kobalt. Kemudian magnet juga punya ciri-ciri. Kalau senama dia tolak menolak. Ya, laki-laki dengan laki-laki kan nggak mungkin tuh jatuh cinta, kan tolak menolak. Ya, tapi kalau beda, ya utara dengan selatan akan terjadi tarik menarik. Ya, papa cowok, mama cewek, ya, jatuh cinta menikah, ya kan? Justru itu normal. Ya. Demikian juga magnet. Magnet kalau senama tolak menolak, kalau tidak senama akan tarik menarik. Nomor 30 juga sama, masih tentang magnet. Sifat-sifat magnet selain yang disebutkan Pak Muji tadi, sifatnya bisa menembus benda-benda yang tipis ya, benda tipis misalnya kertas tipis, kayu tipis, karton, kain, itu masih bisa ditembus. Jadi sifat kemagnetannya bisa menembus benda-benda yang tipis tadi. Juga sifat kemagnetannya bisa hilang kalau dipanaskan, dibanting, dipukul-pukul, sering jatuh, itu sifat kemagnetannya bisa hilang. Kita lanjutkan di nomor berikutnya 31, SRED, yaitu perubahan energi listrik. Untuk membicarakan perubahan energi ini, kita tahu bahwa listrik bisa berubah macam-macam. Bisa listrik jadi cahaya, misalnya lampu. Bisa listrik jadi bunyi, contoh radio, televisi, MP3, kemudian bunyi-bunyian ya. Kemudian listrik jadi cahaya gambar ya, dan suara, misalnya televisi itu ada gambarnya. Ya, gambar ini berasal dari cahaya sebenarnya, cahaya warna-warni sehingga menghasilkan gambar. Televisi juga menghasilkan suara. Ada juga alat listrik yang mengubah listrik jadi panas ya, setrika, solder, dryer, kemudian kompor listrik, magic comb, magic jar. Terus ada juga alat-alat yang justru menghasilkan energi listrik. Alat-alat yang bisa menghasilkan energi listrik misalnya generator. Generator di dalamnya ada magnet, ada kumparan. Karena berputar menghasilkan listrik. Genset juga sama ya. Genset generator ini juga menghasilkan arus listrik. Dinamo sepeda yang ada di ban sepeda itu, kalau dinamonya nempel dengan roda berputar, dinamo berputar, maka menghasilkan listrik sehingga lampunya juga menyala. 32, perubahan energi listrik sama juga. Nah, untuk 32 untuk menghemat ya, penghematan energi listrik adalah ya kalau itu air sanyo atau pompa air ya kalau bisa pakai tandon sehingga sekali nyala langsung tandonnya terisi,
bukan nyala mati, justru boros. Demikian juga setrika nyala satu untuk setrika satu baju, kemudian dimatikan. Nanti 10 menit setrika lagi, dinyalakan lagi, selesai satu baju matikan. Ini justru boros. Ya, untuk hemat ya langsung setrika dalam jumlah banyak. Itu cara-cara untuk menghemat energi listrik. Kemudian kalau ada lampu-lampu yang tidak dipakai, ya dimatikan saja. Ya, AC yang dalamnya tidak ada manusianya, ngapain kamu menyalakan AC? Ya nanti Pak, supaya pulang sekolah nanti kamarku tetap dingin. Nah ini boros. Nah, mendingan ya nanti ketika kita masuk baru dinyalakan. Jadi jangan sampai dinyalakan terus-menerus dengan alasan supaya nanti saat pulang sekolah sudah dingin Pak. Nah, padahal itu berapa jam itu? Berapa jam sia-sia. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kita lanjutkan di nomor 33, yaitu sistem tata surya. Untuk sistem tata surya kita, bahwa kita tahu bahwa yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Meve, Bumayu, Saurnep, ya. Merkurius, Venus, Bumi, ya. Meve, Bu, Mars. Kemudian ada sabuk asteroid, terus dilanjutkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada batasnya, yaitu sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Planet kalau diurutkan ya tergantung nomornya. Kadang-kadang nomor satunya dekat matahari ya gampang, Meve, Bumayu, Saurnep. Tapi kadang-kadang ada jebakan soal yang nomor satunya bukan dekat matahari, dibalik nomor satunya misalnya Neptunus, ya kamu hitung sendiri ya, jangan sampai terjebak ya. Kita lanjutkan nomor 34, yaitu rotasi dan revolusi. 35 juga sama, rotasi dan revolusi ya. Untuk rotasi dan revolusi, rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Silakan lihat globe di atas lemari ya, itu ada globe kelas kan. Nah, untuk globe, perputaran globe tadi pada porosnya putar sendiri berarti rotasi. Kemungkinan terjadi siang dan malam, gerak semu harian, pagi hari di timur, siang hari di atas, sore hari di sebelah barat. Kemudian perbedaan waktu, tadi pagi jam 7, siang hari sudah jam 12, sore hari jam 17 dan seterusnya. Jadi rotasi adalah perputaran benda, perputaran planet pada porosnya. Kalau revolusi apa? Ya, revolusi berarti perputaran planet mengelilingi matahari. Ini lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi mengelilingi matahari. Ya, apa efeknya? Ya pergantian musim, pergantian tahun, gerak semu tahunan. Kadang matahari terbitnya agak ke utara, kadang lurus di khatulistiwa, kadang agak ke selatan sedikit. Nah, ini gerak semu. Bukannya matahari yang bergerak, tapi sebenarnya bumi kita yang bergerak. Ya, bumi kita mengalami inklinasi maupun deklinasi. Di nomor 35 tadi juga sama tentang tata surya. Yang belum adalah apa ya? Oh, gerhana belum. Nah, untuk gerhana, semua gerhana kalau terjadinya malam hari itu pasti gerhana bulan ya. Jadi malam hari gerhana bulan pada saat bulan purnama tanggal 15, contohnya beberapa hari lagi, tanggal 15 itu gerhana. Nah, itu berarti seharusnya matahari menyinari bulan sehingga bulannya bercahaya terang. Tapi karena terhalangi oleh bumi sehingga bulannya jadi gelap yang kita kenal dengan nama gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi langsung satu paket, yaitu dimulai dari bulan purnama, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total, kemudian sebagian lagi dan purnama lagi, langsung satu paket dalam satu malam. Sekarang kita lanjutkan, gerhana berikutnya adalah gerhana matahari. Nah, untuk gerhana matahari mesti kejadiannya mesti pagi hari ya, siang hari ya. Siang hari pada saat ada matahari bersinar dengan terang tiba-tiba terhalangi. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu ada kejadian gerhana di sekitar Indonesia di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi tidak total ya. Kalau dulu pada tanggal berapa ya? 11 Juni nggak salah ya, tahun 82 itu pernah terjadi gerhana matahari total. Jadi siang hari jam 10 gitu tiba-tiba tertutup seperti malam, seperti maghrib.
Ya, semua hewan-hewan pada masuk, burung-burung liar pada kembali ke kandangnya, ke sangkarnya. Kemudian ayam-ayam pada ngombong ke kandangnya. Habis itu terus terang lagi, balik lagi ya. Itu pernah terjadi. Jadi siang hari matahari bersinar dengan terik, dengan terang, tiba-tiba ada bulan melintas sehingga posisinya matahari, bulan dan bumi satu garis lurus. Matahari, bulan, bumi satu garis lurus pada siang hari ya, gerhana matahari. Kalau gerhana matahari tidak satu paket ya, kadang-kadang hanya gerhana matahari total kalau benar-benar pas umbra. Tapi kalau pas penumbra ya hanya gerhana matahari sebagian. Kalau pas agak mundur ya gerhana matahari cincin ya. Jadi bisa tidak satu paket tapi sendiri-sendiri. Itu untuk pilihan ganda. Sekarang kita lanjutkan ke Romawi 2 isilah. Kisi-kisi nomor 36 yaitu pengaruh gaya. Pengaruh gaya macam-macam. Biasanya kalau di sepak bola menyundul bola ya, dari tendangan pojok atau corner ya, sepak pojok oleh teman kita sundul sehingga masuk ke gawang. Sehingga pengaruh gaya adalah mengubah arah benda. Tetapi jawaban tidak hanya itu, tergantung soal yang lain. Kemungkinan soal yang lain misalnya tanah liat atau plastisin dibentuk patung, atau mungkin kalau tanah liat dibentuk celengan, itu berarti gaya dapat mengubah bentuk benda. Mungkin yang lain, benda diam ditendang, bola diam ditendang, berarti gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, atau sebaliknya bergerak diberi gaya ditindih kaki kita sehingga jadi berhenti, jadi stop, benda bergerak menjadi diam. Itulah pengaruh-pengaruh gaya, kemungkinan-kemungkinannya. Kita lanjutkan di nomor 37, cahaya. Untuk 37 cahaya macam-macam sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan kalau mengenai cermin. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan kalau melalui media yang berbeda, kalau melalui medium yang kerapatannya berbeda. Kemudian cahaya dapat diuraikan ya kalau mengenai kristal atau air hujan misalnya ya. Contohnya pelangi. Itu termasuk cahaya dapat diuraikan menjadi pelangi. Untuk cahaya dapat dipantulkan yaitu pada cermin. Ya, kalau kita nyenteri cermin nanti mantul. Kalau dapat dibiaskan ya kolam renang tanpa dangkal itu dapat dibelokkan atau dibiaskan. Kalau anak-anak mau mencoba, pensil dimasukkan gelas yang berisi air, posisi miring nanti kelihatan pensilnya patah. Ya, seolah-olah pensil patah. Nomor 38 yaitu hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya ada kemungkinan seperti awal-awal tadi, yaitu jaring-jaring makanan. Rantai makanan yang double-double membentuk jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini nanti kita pakai logika saja. Kalau itu ada benda sebelumnya yang dimakan, nah, kan peristiwa makan dan dimakan, makan dan dimakan. Jadi ada hubungannya. Kalau barang makhluk hidupnya tidak ada ya akan mempengaruhi benda sebelumnya. Ya, misalnya apa? Kalau benda sebelumnya misalnya adalah pohon dimakan belalang. Kalau tidak ada belalang ya pohonnya enak, daunnya utuh ya, tidak ada yang makan. Tapi kalau misalnya tikus dimakan ular ya, kalau nggak ada ular ya tikusnya seneng merajalela. Jadi ada hubungannya ya. Jadi dalam rantai makanan, dalam jaring-jaring makanan, silakan gunakan logika antara binatang sebelumnya dan sesudahnya. Mesti ada hubungannya, ada saling ketergantungannya, ada saling keterkaitannya. Sama seperti guru dengan murid. Kalau anak-anak nggak belajar serius ya nilai kalian jelek. Atau kalau Pak Muji tidak mau menerangkan ya kamu ya nggak jelas, nggak akan diterangkan dengan jelas mengerti ya, kamu bingung juga ya. Jadi ada hubungannya keterkaitannya guru dengan murid.
Mari kita saling kerjasama, kita rajin belajar supaya prestasi kalian meningkat terus. Lanjutnya adalah perpindahan energi. Perpindahan energi tadi sudah diterangkan di nomor berapa tadi? Juga sama ya. Jadi ada kemungkinan perpindahannya panas bisa secara merambat, ya, konduksi, bisa juga melalui konveksi, panasnya ikut pindah. Misalnya merebus air hingga mendidih itu nanti konveksi karena airnya ikut pindah. Terjadinya angin juga konveksi karena udaranya ikut pindah dari daerah dingin menuju daerah panas. Ya. Kemudian kalau radiasi tanpa medium, tanpa media, contoh cahaya matahari sampai ke bumi, ini radiasi. Kemudian anak-anak pramuka kalau berhangat-hangatan di api unggun, panasnya api unggun sampai ke badan juga radiasi. Kita lanjutkan berikutnya shred di nomor 40. Ya. 40 shred. Nah, ini nomor 40. Yaitu zat tunggal dan zat campuran. Oh, tadi sudah ya. Ya, tadi sudah ya. Baiklah, tidak ada ruginya saya ulang. Pokoknya prinsipnya kalau tunggal ya sendirian ya. Kalau campuran ya mesti campuran. Air campur tepung berarti air tepung. Air campur lumpur, air lumpur. Air campur jambu, air jambu. Di jus misalnya ya. Air campur kapur, air kapur. Air campur beras, campur kencur, air beras kencur. Nah, ini berarti campuran ya. Saya kira itu gampang ya. 41 yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Untuk perkembangbiakan tumbuhan bisa berkembang biak macam-macam. Kalau itu secara sendiri ya berarti generatif, kalau tidak sendiri ya vegetatif. Kalau vegetatif yang dibantu manusia umumnya itu cangkok ya. Ya misalnya mangga dicangkok itu kan enak, cepat berbuah. Orang lebih senang menikmati perkembangbiakan tumbuhan itu dengan cangkok. Mangga dicangkok selain cepat berbuah, juga rasanya seperti induknya. Kalau yang dicangkok itu mangga yang manis, nanti hasil cangkokannya pun sama ya, identik dengan induknya. Sama-sama akan menghasilkan mangga yang manis. Juga pohonnya nggak akan tinggi sekali. Ya, nggak akan tinggi, sudah berbuah ya, sekitar 4 tahun 5 tahun sudah berbuah. Ya, tidak seperti biji yang membutuhkan waktu sekitar 15 tahun. Nomor 42 yaitu perkembangbiakan pertumbuhan manusia, sama ya untuk manusia. Nah, untuk manusia nih yang belum tadi apa ya? Oh, cara menjaga, cara merawatnya belum. Nah, kita sebagai manusia punya alat reproduksi ya. Kalau perempuan namanya vagina, kalau laki-laki namanya testis. Nah, alat reproduksi manusia ini harus dirawat ya. Harus dirawat, harus dibersihkan, dicuci ya, ganti celana dalam, meskipun tempatnya di dalam jangan sampai tidak ganti. Mentang-mentang tidak kelihatan maka celana dalamnya tidak ganti. Nah, ini tidak boleh. Juga mandi. Kalau mandi disabun dan dikeringkan ya. Jangan keburu-buru pakai celana dalam atau kaos dalam kalau belum kering. Karena itu sumber kelembapan dan itu sumber bau tidak sedap. Akhirnya tumbuh jamur, nanti membuat bau tidak sedap ya. Demikian juga perempuan, kalau habis pipis, habis cawi, maka wajib dikeringkan ya, pakai handuk kecil atau pakai tisu. Ya, laki-laki juga wajib cawi ya, harus dicuci. Karena itu organ kita, alat vital kita, alat yang penting bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan sama. Semuanya wajib menjaga kesehatan dan menjaga keamanannya ya. Kita lanjutkan di nomor 43 yaitu tata surya lagi. Baiklah, tata surya tadi sudah ya. Tapi tidak apalah ya. Jadi kita mengenal planet dalam yang batasnya asteroid itu hanya Meve, Buma, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan setelah sabuk asteroid berarti planet luar, planet yang jauh. Tetapi ada juga buku yang mengatakan bahwa batasnya Bumi. Jadi planet dalamnya ya hanya Meve, Merkurius, Venus, kemudian Bumi sebagai batas. Nah, setelah Bumi baru planet luar ya. Kita lanjutkan di nomor 44 yaitu rotasi dan revolusi ya.
Kalau rotasi tadi akibatnya ya bisa gerak semu harian, perubahan jam, perubahan waktu, kemudian pergantian hari. Kemarin hari Minggu, sekarang hari Senin, kemarin hari Senin, sekarang Selasa, dan seterusnya. Tapi kalau revolusi, dampaknya adalah perubahan musim. Perubahan musim hujan ke kemarau, kemarau ke penghujan. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Kadang matahari terbitnya agak ke utara sedikit, kadang pas tengah, kadang agak selatan. Kemudian pergantian tahun. Kemarin tahun 2022, sekarang tahun 2023. Sekarang tahun 2023, besok tahun depan sudah 2024 dan seterusnya. Dan ini akibat dari revolusi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari. Nomor 45, gerhana. Nah, gerhana tadi sudah dikatakan Pak Muji, kalau malam hari gerhana bulan, ya posisinya adalah matahari, bumi, bulan satu garis lurus, ya, sehingga cahaya matahari yang sampai ke bulan terhalangi oleh bumi. Harusnya purnama menjadi krowok, tidak purnama, bahkan akhirnya hilang. Setelah itu muncul lagi dan purnama lagi, ya, dalam waktu semalam satu paket lengkap. Kalau gerhana matahari terjadinya siang hari, yaitu matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus, ya, matahari, bulan, bumi, itu gerhana matahari, ya, kejadiannya siang hari. Kita teruskan kisi-kisi berikutnya. Romawi 3, huraian terbatas, ya, jangan sampai kosong ini huraian terbatas. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian alam, ya, banyak upayanya, ya, supaya lestari, ya, jangan menebang pohon sembarangan, ya, harus reboisasi, ya, harus punya HPH, hak penguasaan hutan, harus tidak boleh illegal logging, ya, harus menanam, kemudian tidak membangun rumah di lereng-lereng gunung, tidak membangun villa di lereng-lereng gunung, itu, ya. Kemudian tidak membeli hutan-hutan curian, ya, misalnya pohon jati curian tidak boleh dibeli, karena itu nanti masuk kasus penadah dan akan dipenjara. Nomor 47 yaitu siklus air. Nah, untuk siklus air ekopress in, ya, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus air ini ada dampaknya. Kalau siklusnya terhalangi, hujannya terus menerus, tanahnya tidak baik, tidak ada tumbuhannya, ya bisa longsor, ya, bahayanya itu. Atau mungkin hujannya berlebihan, ya banjir. Contoh beberapa hari yang lalu di beberapa titik di kota Kediri dan sekitarnya juga hujan terus menerus sehingga terjadi genangan sementara, banjir sebentar saja. Kita teruskan nomor 44 yaitu rangkaian listrik. Untuk rangkaian listrik saya kira gampang, ya. Mungkin kamu suruh gambar rangkaian lampu seri, mungkin disuruh menggambar rangkaian lampu paralel, atau mungkin keduanya, ya. Rangkaian campuran, jadi ada serinya, ada paralelnya. Di gambar yang jelas, ya, ada baterai, ada saklar, ada lampunya. Ada lampu yang disusun seri, kemudian ada lampu yang disusun paralel dalam satu rangkaian, sehingga disebut rangkaian campuran. 49, sifat magnet. Sifat magnet adalah dapat menarik benda-benda yang terbuat dari BBNK, besi baja nikel kobalt. Kemudian sifat magnet bisa hilang kalau dibakar, sering jatuh, dibanting, dipukul-pukul. Kemudian magnet juga bisa menembus benda-benda tipis, kertas tipis, kayu tipis, kain tipis. Nah, sifat kemagnetannya dapat ditembus. Nomor terakhir, tata surya lagi, ya. Untuk tata surya lagi tadi saya kira sudah cukup, ya. Kalau belum jelas ada video khusus untuk tata surya. Saya kira itu penjelasan saya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kalau belum jelas silahkan diulangi lagi.